Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Fajar Yahya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi pada video kali ini, aku akan membahas tentang etika bermedia sosial. Nah, pada zaman sekarang ini siapa sih yang nggak menggunakan media sosial? Pasti dari kita semua menggunakan media sosial dong. Oh ya, dari data yang aku dapat dari We Are Social, pada awal tahun 2022 menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia ini mencapai 191 juta pengguna. Yang artinya, pengguna media sosial di Indonesia ini hampir setara dengan 68,9% populasi yang ada di Indonesia. Oke, sebelum memasuki ke pembahasan lebih lanjutnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu media sosial, apa itu etika. Jadi, media sosial itu merupakan salah satu media online yang memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain sebagai alat komunikasi, media sosial juga sebagai sarana untuk berbagi informasi. Memang media sosial ini terlihat banyak manfaatnya, tapi kalian tahu nggak sih, media sosial saat ini masih banyak digunakan bertentangan dengan moral dan etika. Nah, ngomong-ngomong tentang etika. Etika itu apa sih? Secara simpelnya, etika itu merupakan aturan yang membantu manusia untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, setelah kita tahu definisi dari media sosial itu apa dan etika itu apa, kita akan masuk ke pembahasan beberapa etika yang perlu diperhatikan saat menggunakan media sosial. Yang pertama, berhati-hati terhadap apa yang kita posting, terutama apa yang terkandung di dalamnya. Jangan sampai kita membagikan informasi yang bersifat pribadi atau rahasia, entah milik kita sendiri ataupun orang lain. Contohnya itu seperti identitas KTP, alamat, dan lain-lain. Jangan sampai kita bagikan itu ke media sosial, karena takutnya data pribadi kita bisa digunakan oleh orang lain. Yang kedua, kita sebagai pengguna media sosial harus memiliki sikap kritis dan berpikir sebelum membagikan postingan atau informasi yang ada di media sosial. Kita harus tahu dulu nih sumbernya, tidak sembarangan membagikan informasi yang tidak jelas asal-usulnya, agar kita terhindar dari miss-nya informasi. Dan jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan hoaks. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Jika karya kita ingin dihargai oleh orang lain, jadi kita harus menghargai juga karya orang lain di dunia digital. Entah dalam bentuk ide, tulisan, gambar, audio, dan video yang kita ambil kemudian kita upload ulang, itu harus mencantumkan pemilik konten tersebut. Yang keempat, gaya bahasa. Kadang kalau kita berbicara dengan orang lain, sulit untuk dimengerti atau kadang salah paham, terjadi kesalahpahaman. Apalagi jika kita hanya berupa ketikan di media sosial yang tidak ada intonasi di dalamnya. Dan biasanya kita dalam mengomentari sesuatu, hindari untuk melakukan ujaran kebencian. Bijaklah dalam mengomentari sesuatu hal. Walaupun kita berbeda pendapat, ada baiknya disampaikan dengan baik dan sopan. Yang kelima, kejelasan dalam memiliki akun sosial media. Setidaknya jika kita memiliki akun sosial media, itu harus jelas. Jelas dalam artian setidaknya harus ada foto profil di dalam akun kita. Karena saat ini sudah banyak beredar akun-akun palsu yang tidak jelas dan banyak menyebar ujaran kebencian. Bahkan ada juga akun yang mengatasnamakan orang lain. Nah, itu tadi merupakan beberapa etika dalam bermedia sosial. Jadi kesimpulannya secara garis besarnya, bahwa menggunakan media sosial juga ada etikanya. Meskipun tidak ada interaksi secara langsung, setidaknya kita harus memiliki etika dalam bermedia sosial, supaya kita sebagai pengguna media sosial juga merasa lebih nyaman dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku jelasin dari etika dalam bermedia sosial. Mungkin apabila ada salah kata atau yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.